Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah tutorial ya. Tutorial yang mungkin cukup sulit ya, tapi kita akan coba untuk membuat tutorial ini. Tutorial ini request dari channelnya Alek Nyanyo Channel ya. Jadi dia di sini request tentang cara membuat laporan kunjungan ke museum menggunakan Canva. Nah, jadi teman-teman di sini saya sudah buat sedikit rancangannya tadi ya, seperti ini. Tapi sebelum kita lanjut ke tutorialnya, teman-teman boleh nih subscribe dulu YouTube channel kita, yaitu Canva IP Channel, agar channel ini terus berkembang dan memberikan banyak manfaat buat teman-teman sekalian ya. Nah, di sini kita banyak video-video yang lainnya yang bisa teman-teman tonton untuk jadi pembelajaran, dan yang paling seru kita mengadakan kuis ya setiap 2 hari sekali, itu ada di komunitas. Nah, jadi teman-teman boleh subscribe dulu channelnya, nanti di sini bakal banyak sekali kuis ya yang akan kita adakan. Kalau teman-teman ingin mengikuti, boleh join di channel kita. Dan kemudian di sini ada polling juga, kalau teman-teman misalnya ya ingin ada live seperti itu, boleh komen di sini ya. Oke, jadi sekarang kita langsung ke tutorialnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, untuk membuat report ya kunjungan museum contohnya, ini kita bisa menggunakan Canva. Nah, untuk masuk ke Canva-nya, teman-teman buka saja di website ya. Di sini saya menggunakan Canva yang ada di website. Oke, di sini pertama-tama kita harus buat desainnya. Klik buat desain atau create design ya, itu untuk bahasa Inggrisnya, dan kemudian pilih ukuran A4 ya, selebaran selebaran A4 itu ukurannya 21 kali 29,7 cm ya. Nah, atau teman-teman tulis saja selebaran di sini, atau ya selebaran A4 gitu. Kalau kita tulis A4 ini, dia juga langsung muncul dokumennya seperti itu ya. Ini ada yang vertikal, kita pilih yang 21 kali 29 ya. Kalau yang vertikal dia ke samping. Oke, langsung aja kita buat untuk lembar kerjanya. Nah, di sini teman-teman pergi ke template dan kemudian ketikkan laporan ya di sini. Oke. Nah, setelah teman-teman mengetikkan laporan, akan banyak sekali report ya, atau contoh laporan yang bisa kita gunakan. Nah, contohnya saja misalnya kita laporan bisnis atau laporan harian ya. Ini bakal banyak contohnya di sini yang bisa kita gunakan ya. Coba kunjungan. Nah, ini contohnya teman-teman, banyak laporan ya yang bisa kita gunakan sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini saya akan buat contoh yang simple saja ya. Jadi kita akan buat laporan. Kalau saya tadi mencari untuk laporannya itu di laporan sini, kalau nggak salah laporan keuangan coba. Nah, sebenarnya ini bisa kita pilih ya, misalnya tentang budaya coba. Nah, banyak ya, tentang budaya, terus museum juga ada. Museum. Oke, ini bisa kita sesuaikan ya. Nanti bisa kita atur. Intinya bebas ya, teman-teman ingin memilih di sininya tentang
museum ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, saya akan coba menggunakan laporan ini ya yang sudah saya buat sebelumnya untuk reportnya seperti ini tadi ya. Jadi biar kita ada konsepnya, ini kita copy saja, nanti saya akan share ke teman-teman. Atau ini ya, laporan bulanan perusahaan foto hijau. Nah, ini kita copy saja, namanya laporan bulanan perusahaan foto hijau. Kira-kira ada nggak di sini? Oh, dia seperti ini ya. Jadi memang keunikan daripada Canva ini, kalau kita misalnya mencari seperti itu agak susah ya, karena template-nya sangat banyak sekali, sehingga kita harus memilih ya laporan itu, dan kemudian yang sudah ketemu itu belum tentu bisa ketemu lagi gitu ya. Nah, itu keunikan daripada Canva, teman-teman. Baik, di sini saya akan pakai untuk laporan ini. Kita pastekan ke sini. Oke, coba kita lihat dulu ininya. Oke, ini kita salin ya untuk background belakangnya dulu. Seperti ini. Nah, pertama-tama kita akan mengedit covernya dulu. Teman-teman, di sini ada logo, misalnya kita ubah ya. Di sini coba kita buat SMA Nusantara ya. Ini contoh SMA Nusantara 2024 ya. Misalnya laporan kunjungan ya, laporan kunjungan, atau di sini kita buat ya kunjungan. Ini kita kecilkan, museum nih. Oke, nah lebih kurangnya seperti ini ya teman-teman. Ini bisa misalnya buat nama kelompok ya, kelompok 1 ya, bisa gitu, kelompok 1 misalnya seperti ini. Ada ya, kita buatlah di sini ya nama-namanya, dan kemudian ini bisa, kalau teman-teman mau ditambahkan nomor HP atau ininya bisa kita tambahkan, atau kalau mau dihilangkan ini bisa dihilangkan saja. Nah, di sini agar tidak bergerak kita bisa klik dulu ya. Terus kita klik ini kunci posisi ya, agar dia ketika kita melakukan pengeditan ini tidak bergerak gitu ya. Oke, ini kita blok. Nah, terus bisa kita geser. Oh, ini masih ada yang bergerak. Oke, ini bisa kita blok. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kelompok 1. Oke. Nah, ini teman-teman bisa tambahkan saja nama-namanya nanti ya. Misalnya Samsul Arif ya. Terus Haryono misalnya gitu ya. Kita tambahin lagi yang satunya, yang perempuan misalnya nah seperti ini ya. Oke, nah kalau kita sudah selesai membuat covernya, membuat tulisannya, di sini kita bisa ubah sampulnya ini ya.
Caranya kita klik 2 kali. Ini kan belum bentuk museum ya. Kita delete dulu. Nah, teman-teman bisa masukkan foto museumnya itu dari unggahan file ya. Nah, tapi kalau saya di sini saya akan ketikkan museum. Oke, sorry. Nah, museum di sini dan saya akan pergi ke foto. Terus kita bisa cari gambar museum di sini. Nih. Terus ini kita klik kanan, ganti latar belakang. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Atau kalau kita mau cari gambar museum yang lain, ini juga bisa ya, banyak tersedia di Canva, baik yang gratis maupun yang berbayar. Kalau teman-teman pakai yang gratis, silakan dipakai yang tidak ada gambar mahkotanya ini. Ini kita bisa klik 2 kali juga, bisa kita geser ya. Tuh, jadi gambarnya bisa sesuai dengan tulisan seperti ini. Nah, untuk covernya kita buat seperti ini dulu. Terus kita tambah halaman. Nah, untuk tambah halamannya saya tadi juga mencari-cari ya template. Pokoknya dia ada nomornya gitu, terus ada listnya di sini. Kita pakai yang ini aja. Ya, jadi saya tadi pakai yang ini teman-teman. Kalau kita mau mencari lagi agak sedikit susah ya. Jadi kita pakai yang ini saja. Nanti akan saya share template-nya. Oke, kita paste ke sini. Oke, nah di sini kita buat dulu ya. Jadi struktur untuk membuat laporan itu ini ya, apa namanya, ada pendahuluan, ada deskripsi ya, terus ada koleksi utama, isi di dalam museum tersebut yang ingin kita bahas ya. Terus juga ada pengalaman dan kesimpulan, saran dan penutup. Nah, kita akan buat 6 poin tersebut di dalam laporan ini. Oke, jadi teman-teman sekalian, di sini kita akan coba membuat yang pertama pendahuluan ya. Nah, jadi kita buat yang satu ini pendahuluan. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita buat deskripsinya ya. Nah, ini kita buat pendahuluannya ini misalnya tentang laporan yang akan kita buat ya. Jadi contohnya saja seperti ini ya. Oke, ini kita besarkan dulu. Ini kita tutup ya. Jadi misalnya kita buat pendahuluan untuk membuat laporan kita ini ya. Contohnya seperti ini. Pada hari Senin ya. Senin misalnya 15 April 2024, kami siswa kelas 12 ya, SMA Nusantara melakukan kunjungan ke Museum Nasional sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran sejarah. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kemudian kita tulis tujuannya. Tujuan kunjungan ini adalah untuk mendalami pengetahuan tentang warisan budaya Indonesia dan menggali lebih dalam tentang peradaban masa lampau ya. Oke, jadi ini kita ketik cepat saja teman-teman. Nah, ini kalau misalnya tulisannya terlalu rapat ya, kita bisa
pisahkan seperti ini, sebagian kita paste ke sini ya. Terus ini juga bisa kita besarkan, misalnya kalau tulisannya terlalu kecil. Nah, ini contoh saja ya teman-teman. Terus untuk ininya kita bisa buat misalnya apa ya? Kita buat misalnya kata bijak ya. Saya pikir-pikir dulu ya. Nah, contohnya saja kita buat kata bijaknya ini aja ya. Setiap artefak di museum adalah mencerminkan masa lalu yang tak terlupakan. Nah, ini ya. Kata bijaknya seperti ini. Oke. Kemudian ini bisa kita ganti untuk gambarnya. Caranya teman-teman pilih ke desain lagi, pilih ke elemen ya. Kemudian foto-foto ini kita bisa masukkan, misalnya foto museum atau foto dari teman-teman sendiri. Caranya bisa klik unggah dan unggah file, terus di gambar ini ya, contohnya di sini baru kita bisa masukkan gitu. Nah, ini kita akan pakai yang di sini saja, foto yang dalam Canva ya. Misalnya saja saya pakai gambar yang di sini ya. Tuh, ini kita pakai yang ini aja nih, agak bagus ya gambarnya. Oke, nah ini sudah jadi untuk pendahuluannya. Terus ini bisa kita klik ya di sini, terus kita pisahkan dulu agar kita bisa mengatur ya antara tulisan pendahuluan dan penomorannya. Nah, ini bisa kita sejajarkan. Oke, sudah cukup bagus. Ini kita rapatkan lagi ya. Ini juga kalau terlalu kecil teman-teman bisa dibesarkan seperti ini ya. Nah, untuk ukuran fotonya juga bisa diatur, tapi kita ambil cepat saja dulu seperti ini ya. Baik, selanjutnya kita ke halaman kedua ya. Halaman kedua setelah pendahuluan itu tadi saya sebutkan strukturnya ada deskripsi museum ya. Deskripsi museum ini bisa kita buat dulu. Caranya kita duplikat halaman ini, kemudian ini kita dari 01 ubah ke 02, terus kita buat deskripsi ya museum. Nah, ini karena dia tulisannya ada 2 ya, ada banyak, jadi ini bisa kita sesuaikan. Oke, misalnya seperti ini ya. Oke. Nah, untuk deskripsinya juga teman-teman sama ya. Kita buat deskripsi tentang museum yang kita kunjungi. Contohnya Museum Nasional, ini kita besarkan ya, terletak di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12 Jakarta ya. Nomor 12 Jakarta Pusat. Contohnya seperti ini. Kemudian museum ini merupakan salah satu museum terbesar di Indonesia. Salah satu museum terbesar di Indonesia. Terus kita lanjut dan
menyimpan koleksi seni ya, koleksi seni, menyimpan koleksi titik ya. Nah, ini kita buat lagi di sini misalnya koleksi yang ada berupa koleksi seni ya, seni, arkeologi, etnografi, dan sejarah alam yang kaya. Kemudian kita tambahkan bangunan museum yang megah, mencerminkan arsitektur kolonial Belanda. Belandanya besar ya, Belanda yang masih lestari hingga saat ini. Oke. Nah, sama seperti tadi teman-teman, ini kita rapikan tulisannya, bisa kita enter ya kalau misalnya ada yang kurang bagus seperti itu ya. Ini bisa kita bisa kita sesuaikan seperti itu. Nah, untuk ininya juga bisa teman-teman ganti ya, pakai gambar kalian sendiri. Di sini hanya sebagai contoh saja ya teman-teman. Nah, untuk ininya mungkin bisa kita buat ya, apa ya kira-kira? Kita pikir-pikir dulu ya teman-teman. Nah, misalnya ini aja ya. Setiap objek di museum adalah potongan kehidupan yang terjaga dengan baik. Tuh, itu aja ya teman-teman untuk contohnya. Terus kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga tadi apa teman-teman? Ada yang masih ingat? Yang ketiga adalah koleksi utama. Nah, ini koleksi utamanya bisa teman-teman tambahkan ya di sini buat ketiga. Terus buat di sini koleksi, terus di sini utama. Oke. Nah, di sini kita bisa sesuaikan lagi ya. Kalau misalnya masih mengikuti yang ini bisa gitu ya. Atau kita mau ubah juga bisa seperti itu. Ini kita akan buat ABC ya, jadi ada pilihan seperti itu. Jadi bagusnya mungkin kita buat dua-dua ya. Nah, jadi seperti ini contohnya teman-teman. Misalnya A itu galeri arkeologi ya, terus enter, terus kita buat ini apa namanya tulisannya. Jadi contohnya di sini kami diajak untuk menjelajahi koleksi artefak prasejarah peradaban
Nusantara kuno dan artefak kuno dari berbagai budaya di Indonesia. Oke. Nah, mungkin ini aja ya. Ini sebagai contoh saja. Saya tidak akan buat lengkap ya. Jadi bisa kita buat seperti ini. Terus misalnya B ya. Di sini kita buat B. Galeri seni. Nah, terus di sini ya. Sini kami menemukan karya seni tradisional, lukisan dan patung dari berbagai periode sejarah Indonesia ya, sejarah Indonesia. Terus lukisan klasik ya, dan seni rupa tradisional mengungkapkan keindahan dan kekayaan budaya Indonesia. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini sebenarnya masih ada lanjutannya lagi ya. Terus ini bisa kita boldkan ya, untuk ininya biar lebih enak dilihat. Kita hitamkan seperti ini. Nah, sebenarnya masih ada galeri etnografi ya. Jadi kita buat saja. Ini kita hapus ya. Jadi kalau misalnya itu lanjutan teman-teman, kalau saran dari saya dihapus saja. Jadi kita buat saja di sini kayak gini. Nah, misalnya ini yang C ya. C galeri etnografi tadi ya. Etnografi. Salah. Etnografi. Nah, di sini terus D itu sejarah alam. Nah, ininya bisa teman-teman ubah sendiri ya. Terus untuk kata bijaknya bisa diganti ya. Terus ininya bisa diubah-ubah juga ya. Untuk tulisannya contohnya saja seperti ini ya. Ini kita cepat saja ya teman-teman, karena khawatir nanti waktunya terlalu lama. Oke, misalnya sejarah alam apa ya, ini aja nih. Oke, ini kita bisa geser-geser ya gambarnya, klik 2 kali tuh bisa kita geser. Nah, kita lanjut ke yang dari ketiga, ini turun ke bawah biar yang ini tadi nggak ketimbun ya. Keempat itu tadi ya, pengalaman dan kesimpulan. Oke, ini kita geser aja. Baik, untuk pengalaman dan kesimpulan ini kita bisa langsung aja buat di sini. Ini kita hapus dulu ya. Kita delete. Kunjungan kami ke Museum Nasional sangat memperkaya pemahaman kami tentang sejarah
dan kebudayaan Indonesia. Kami terkesan dengan keberagaman budaya yang tercermin dalam koleksi museum ini dan menyadari pentingnya menjaga dan memahami warisan budaya kita. Nah, ini bisa kita juga tambahkan di sini ya, sama seperti tadi. Ya, contohnya di sini lukisan ya. Kunjungan aja deh. Kunjungan ini tidak hanya menjadikan pengalaman pendidikan yang berharga, tetapi juga memupuk rasa cinta dan bangga terhadap tanah air. Oke. Nah, ini seperti ini teman-teman kata-katanya. Terus kita buat saran ya. Kita buat saran, selanjutnya kita buat saran yang kelima ya. Saran. Oke. Saran dan penutup saja ya. Dan penutup. Jadi di sini kita buat kami merekomendasikan agar kunjungan ke museum menjadi bagian tetap kurikulum pendidikan. Tuh. Selain itu koma ya, perlu peningkatan promosi dan fasilitas untuk memperluas akses masyarakat terhadap pengetahuan dan pengalaman budaya ya. Nah, seperti ini saja. Terus kita buat untuk yang penutupnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Museum Nasional ya, yang telah menyambut kami dengan hangat dan memberikan kami kesempatan untuk memperkaya apa ya, pengetahuan kami tentang warisan budaya Indonesia. Oke, sampai di sini aja ya teman-teman, karena terlalu kepanjangan kalau kita mau buat ya. Ini gambarnya bisa teman-teman pilih saja. Ini bisa kita pindah-pindahin ya. Untuk ininya ya sesuai dengan keinginan kita. Kalau ada foto kita sendiri ini lebih bagus ya. Tapi ini karena hanya sebagai contoh, nanti bisa dibuat seperti itu. Oke. Laporan kunjungan museum. Oke, ini judulnya ya. Nah, ini teman-teman bisa laporan kunjungan museum menelusuri warisan budaya.
bisa dibuat di sini ya. Misalnya judulnya, coba kita kreasikan ya. Ini kita ataskan lagi. Terus ini kita buat di sini. Ini juga kita buat di atas ya. Sini laporan kunjungannya kita buat di sini, museum. Terus ininya kita kecilkan terpaksa ya, agar dia bisa ke samping. Nah, ini judulnya itu menelusuri warisan budaya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Coba. Oke. Cukup bagus ya. Nah, jadi kita buat seperti ini. Ini kalau mau buat kelompok 1 ya, pakai nama juga bisa ini. Ini bisa nggak? Nah, seperti ini ya. Jadi bisa teman-teman blok. Caranya di blok terus tekan yang daftar ini. Dia ada poin-poin seperti ini. Baik, inilah caranya ya. Yang kedua deskripsi, koleksi utama, ini sambungannya. Terus yang ketiga ini ya, ketiga, keempat, dan kelima penutup dan saran dan penutup ya. Caranya terakhir kita klik bagikan, terus teman-teman bisa bagikan template, itu tautan template, atau ini kita klik unduh. Terus dari PNG biasanya kita ubah ke PDF ya, PDF atau ya biasanya PDF ya kalau dokumen, PDF standar, dan kemudian kita pilih unduh. Nah, untuk pengunduhannya sendiri ya ini tergantung dari koneksi internet kita ya. Jadi kalau misalnya cepat, internetnya juga cepat pengunduhannya. Nah, ini hasil dokumennya teman-teman bisa langsung di print untuk ukuran A4 ya. Bisa teman-teman lihat, kita bisa membuat tugas di Canva ya. Demikian teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Kalau tutorial ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya pada video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.